Oke, mau balik lagi di YouTube. Yes, akhirnya ada waktu buat sesi jawabin pertanyaan lagi. Dan di video kali ini saya mau jawabin pertanyaan dari teman-teman. Saya ambil beberapa pertanyaan random aja dari kolom komentar YouTube. Dan oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari Mion. Oke. Dia tanya, minta rekomendasi combo DAC plus ayam under sejuta dong. Handphonenya S21, fitting yang pernah dicoba yaitu ZSN Pro. Itu push. Bentar. Fitting yang pernah dicoba ZSN Pro itu pas di kuping. Kepikiran Moondrop Mate cuman takut ngelotok soalnya suka keringetan. Oke, untuk under sejuta saran sih cuman beberapa sih, nggak banyak. Bisa C3 atau yang baru ini ada Inawaken Down buat ayamnya. Enak ayamnya itu. DAC-nya bisa ke JA11 aja. Udah cukup harusnya buat teman-teman permulaan waktu buat nyoba-nyoba under sejuta. Mungkin itu saran dari saya. DAC nggak usah mahal-mahal karena yang bunyi adalah si ayamnya, gitu ya. Lanjut. Oke, pertanyaan yang kedua dari Pibo. Bang, saya baru di dunia perayaman dan mulai nyoba dari paling bawah CCA Polaris. Keperluan utama gaming aja dan pasti ada niatan upgrade ke nextnya, tapi bertahap biar bisa kasih saran ke temen yang budget minim juga. Ada sarankah bang untuk upgrade yang bertahap dan kerasa bedanya? Dan untuk DAC, untuk di PC apakah perlu juga? Bentar. Buat gaming itu harusnya ada mikrofonnya ya. Jadi pastiin beli ayam yang ada mikrofonnya, kabelnya pakai mikrofon atau ya pakai mikrofon tersendiri. Karena dia tanya di PC juga. Entah mau game di PC atau di handphone kan. Dan kalau saya pribadi, preferensi saya ya gaming nggak terlalu kompetitif. Saya itu gaming cuman buat ngisi waktu luang, asik-asikan sama teman-teman gitu. Dan yang paling saya cari untuk gaming ya imaging dan separasi dari sebuah ayam. Jadi coba cari ayam yang pakai multi driver biar separasi lebih bagus lah gitu ya. Untuk di PC DAC perlu atau enggak? Ya perlu nggak perlu sih. Kalau buat gaming, apalagi budgetnya mepet ya. Saya sih expect PC-nya udah oke buat gaming. Dan harusnya internal sound card dari PC-nya juga udah bagus ya. Motherboard sekarang udah oke kok. Sekelas H4 10 punya gigabyte aja. Suaranya dari motherboardnya juga udah bagus. Oke, next. Bang, saya ada Vio KA13. Saran ayam apa yang harus dibeli? Lah, ada DAC nggak ada ayam. Ini kocak nih yang nanya ini. Ya, kalau masalah ayam gampang sih. Buat KA13 EM6L, Swan NV atau RTT10 kalau teman-teman pengen planar. Atau gampang jual aja KA13-nya, beliin Moondrop Mate, tinggal colok, bunyi enak. Gitu ya. Berikutnya lagi, izin nanya bang, saya rencana mau angkat CCA Rhapsody tapi masih bingung pilih DAC karena HP tidak ada port jacknya. Ada rekomen? Nah tergantung nih budget berapa dulu nih. Tapi buat Polaris sih seenggaknya ya sekelas Shanling UA1 Plus atau Down Pro. Atau kalau hoki bisa dapet Q11 nya Vio atau KA13 yang second under sejuta sih harusnya. Oke, gitu ya. Next lagi. Siapa lagi nih? Cari dulu. Oke. Oh iya, itu tadi pertanyaan dari Mo Syafiq. Dan yang tadi tanya tanya
Vio K13 nggak ada IM-nya, itu dari si Hari Channel. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Nightmare. Bang, kabel bawaan KZ Castor gue udah putus, tolong kasih saran buat kabel penggantinya. Bisa cobain Sindai single crystal copper atau yang rainbow blue. Udah, dua itu aja yang terlintas di pikiran saya. Jangan lebih mahal dari AM-nya aja ya. Yang penting kabel ya ngaruhnya paling berapa sih, 5-10%. Jadi gak usah mahal-mahal kalau buat ganti kabel atau upgrade kabel. Oke, berikutnya lagi dari Wallenstein. Bang, di HP ku ada fitur Dolby Atmos. Pakai IM ini masih perlu diaktifin fiturnya. Kalau saya sih aliran yang enggak ngaktifin fitur-fitur kayak gitu buat dengerin musik, baik itu Dolby Atmos, special audionya Apple dan teman-temannya itu saya nggak aktifin. Jadi buat saya di offin semua aja fitur-fitur kayak gitu, karena kalau dinyalain biasanya suaranya jadi agak aneh sih gitu ya. Next lagi dari Supreme Jamet. Oke, Bang, Tin Hi-Fi T2 sama C2 bedanya apa? Soalnya punya T2 sayang kesenggol dikit suaranya hilang, entah konektor MMCX male atau female yang longgar. Mending beli kabel 200 ribuan buat T2 atau beli IM C2. Soalnya udah cocok pakai T2, walaupun IM jadul cocok buat harian playlistku. Sorry, saya belum pernah punya T2 walaupun udah pernah dengerin, tapi juga lupa, nggak berani ngasih perbandingan. Tapi gini, kalau udah cocok sama satu IM ya teman-teman, bersyukurlah, nggak usah ganti-ganti. Udah IM itu aja udah oke. Ganti kabel mungkin jadi solusi di permasalahan ini, walaupun ya kemungkinannya 50-50 ya, karena nggak tahu yang somplak itu di konektor di bagian kabelnya atau di bagian housing si IM-nya gitu. Atau gini, coba dipindah dulu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, di gonta-ganti ya, siapa tahu ntar ketahuan masalahnya ada di konektornya atau di kabelnya. Kalau di kabelnya ya tinggal ganti kabel aja, gampang. Next lagi dari Ilham Muhammad Ghaffar. Bang, kalau pakai DAC atau DAP masih nyetrum atau tidak ini IM di laptop PC? Ini pertanyaan di KZDFi. Gini ya, nggak ada hubungannya nyetrum dengan DAC apalagi DAP ya. Nyetrum itu kalau pengen dihilangin gitu paling gampang ya pakai sendal, pakai keset, pakai karpet gitu ya, biar nggak ngeground ke tanah badan kita. Terus kalau mau ribet ya beresin listrik rumahnya, kasih kabel ground yang proper, panggil PLN atau teknis listrik lah gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya nyetrum dengan DAC atau DAP. Oke, next. Ini pertanyaan di video EDC Pro dari M. Hadrian Putra. Bang, kalau di pair sama Vio Jet JA11 kawin gak? Ya kawin-kawin aja menurut saya. EDC Pro mau dikasih ke JA11 masih oke kok, nggak ada masalah yang berarti, masih layak, sangat enak untuk dinikmati. Paket murmur buat yang masih coba-coba gitu ya. Next lagi dari Akira Kun. IM harga 100 ribuan mending ngambil apa buat dengerin detail suara musik sama balance? Mending ambil S-Gore Venus, Tin Hi-Fi Channel, Cecak Polaris atau ada pilihan lain? Polaris oke, suaranya balance, over ear. Kalau pengen bass yang agak turun ya bisa ke channel juga cakep suaranya, cuman memang channel suaranya nggak setebal Polaris dan desainnya nggak over ear, dia langsung strike down kayak gitu. Jadi terserah teman-teman untuk fitting nyaman yang seperti apa, mau strike down atau mau yang over ear. Oke, ini pertanyaan yang terakhir kali ya, udah berapa? 10 menit.
Bang mau nanya, device gua Redmi Note 10S udah custom ROM. Oke, custom ROM. Bermasalah nih custom ROM. Baru beli Jikali JM12, tapi kalau ada notif open Hibi Music to handle bla 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 bla, suaranya enak-enak aja, normal lah suaranya. Oke. Tapi cuma bisa setel lagu via Hibi. Nah kan, lewat app lain kayak Spotify atau YouTube Musik gak ada suara. Tapi kalau dicopot terus dipasang lagi di AC-nya dan tekan cancel setelah ada notif tadi, semua app musik ada suaranya. Tapi suaranya jadi aneh, kayak melayat-melayat gitu, kayak pitch naik turun gak sebagaimana mestinya. Mohon pencerahannya. Coba install dulu Hibi Musiknya ya. Nanti apps yang lain beres atau enggak. Itu kalau beres ya berarti si aplikasi Hibi Musiknya yang bikin bermasalah. Atau sesimpel jangan pakai custom ROM. Ya nggak tahu sekarang urgensinya apa teman-teman pakai custom ROM. Terakhir main custom ROM itu zamannya Cyanogen kalau nggak salah. Kayaknya secara performa HP-HP sekarang stock ROM-nya juga udah beres, udah oke lah. Secara performance udah oke banget. Ya I don't know, mungkin teman-teman ada yang pengalaman pakai custom ROM bisa bantu jawab. Gitu untuk sesi jawabin pertanyaan kali ini. Sorry kalau lama nggak jawabin pertanyaan dari teman-teman karena ada beberapa kesibukan di real life. Jadi gitu dulu untuk video kali ini. Like aja kalau teman-teman suka sama videonya, feel free buat subscribe. Yang mau tanya silahkan tanya aja di kolom komentar. Nanti ya saya sempetin deh bikin sesi kayak gini. Thank you. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.